Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Damar Channel, sebuah channel yang insya Allah keren. Kita ganti slogannya, yang kemarin kita ganti lagi. Ya, selamat berjumpa ini di hari Sabtu yang cerah. Kita kali ini akan membuat konten yang random lagi, yaitu kita nanti akan membuat konten bagaimana merawat tanaman hias, tanaman kesayangan kita. Tanaman hias itu sangat menghibur ya, untuk terutama ibu-ibu yang sering menghabiskan waktu di rumah. Nah, jadi keberhasilan menanam itu tetap kuncinya ada di media tanamnya. Ini keberhasilan menanam itu ada di media tanamnya. Nah, ini tentu tanaman hias sama tanaman buah dan tanaman yang lain itu media tanamnya berbeda-beda. Oke, langsung saja cus, kita langsung bagaimana untuk mengoversak tanaman hias, merawat tanaman hias. Kita belajar bersama-sama. Oke, jadi kita kali ini akan belajar bagaimana memperbanyak tanaman hias. Memperbanyak tanaman hias otomatis tanaman yang sudah mempunyai anak. Nah, anak-anak ini kita perbanyak dan kita oper. Kita siapkan dulu. Yang pertama tanamannya apa saja. Ini yang akan kita oper adalah tanaman bunga peace lily variegata. Peace lily variegata kita siapkan dulu, yang sudah mempunyai anakan. Peace lily variegata. Oke. Tanaman hias. Kenapa sih kita pakai media tanam sekam mentah ini? Nah, sekam mentah ini selain mempunyai unsur hara yang bagus, sekam mentah juga punya aerasi. Nah, ketika menjadi media tanam itu dia mempunyai rongga-rongga udara di dalam sini, di dalam pot. Jadi membuat media tanam ini poros. Nah, maka kuncinya dalam merawat tanaman hias itu ketika tanaman ini disiram, itu usahakan air itu langsung langsung lepas. Nah, ini dia, airnya kan langsung mengalir aja gitu. Jadi tidak ada air yang mengendap. Kalau ada air yang mengendap itu dikhawatirkan ada namanya busuk akar. Maka ini sekam mentah ini adalah yang selama ini dipraktekkan itu paling bagus untuk media tanam, karena ada aerasinya dan kemudian sifatnya adalah poros. Poros yaitu dia tidak menyimpan air, kan, tetapi bisa langsung, airnya bisa langsung los atau lepas. Tuh, oke. Karena di sekam ini banyak bakteri-bakteri yang sebenarnya juga tidak baik, maka alangkah baiknya sih kalau memang sayang betul sama tanamannya, itu sekamnya itu dimasak dahulu atau direbus dahulu. Setelah direbus baru nanti dijadikan media tanam. Oke, gitu ya. Kita mulai yang pertama. Pasti kita ambil dulu ini tanaman yang sudah mempunyai anakan. Ya, anak ini medianya masih sangat utuh dan bagus. Akarnya juga pengakarannya bagus. Nih, pengakaran bagus. Ini peace lily sangat mudah dikembangbiakkan dan gampang sekali mempunyai anak-anak seperti ini. Nah, maka ketika sudah ada anak-anaknya seperti ini, nah ini yang kita ambil adalah yang sudah punya akar sendiri. Nah, ini. Kalau memisahkan anakan, usahakan itu yang sudah punya akar sendiri. Jadi dia sudah mandiri, sudah bisa mencari makan sendiri. Nah, ini dia. Sudah kita ambil. Nih, usahakan minimal ada 2 atau 3 akar. Ini yang nanti akan mencari makanan.
ini sudah bisa ditangkarkan anak-annya. Ini sementara baru satu. Nah, ini sembari yang lama, yang indukan ini kita kurangi daun-daunnya. Fungsinya adalah agar daun-daun yang baru itu bermunculan dan nutrisi dari tanah itu terfokus kepada bunga gitu. Karena kalau pis lili itu tanpa bunga itu bagaikan masakan tanpa garam. Kemudian yang tadi kita masukkan kembali. Nah, yang tadi kita masukkan kembali, terus kita masukkan lagi indukannya ini. Nah, kita masukkan lagi indukannya. Kita masukkan lagi indukannya. Oke. Nah, ini kembali lagi seperti semula. Indukannya sudah oke, sudah rapi. Kembali lagi seperti semula. Ini sudah oke. Nah, ini anakannya kita berikan pot yang baru. Oke, klik. Teman-teman pecinta tanaman hias, yang perlu diperhatikan adalah segala jenis tanaman yang memakai pot atau polybag atau planter bag. Yang menjadi kunci adalah sesuaikan ukuran pot dengan ukuran tanamannya. Nah, jangan sampai overlap. Jadi kalau tanamannya kecil seperti ini, potnya besar, itu yang pertama secara penampilan atau estetikanya itu tidak bagus, dipandang juga tidak bagus jika ini dimasukkan ke dalam pot yang besar. Nah, seperti ini, atau pot yang ini. Nah, itu kan tidak bagus. Yang kedua, perlakukan tanaman itu seperti anak kita. Jadi kalau anak kita masih usia TK, itu ya jangan dikasih pakaian yang ukuran anak SMA. Nah, itu tidak bagus untuk pertumbuhan, malah justru menghambat pertumbuhan si tanaman. Nah, nanti ini kita masukkan. Nah, ini potnya itu pertama adalah ketika membuat pot dan media tanam itu pastikan potnya itu punya lubang-lubang untuk membuang air nih ya. Jadi pastikan pot di bagian bawah itu tidak tertutup, punya lubang, lebih banyak lebih bagus gitu. Karena ketika disiram, harapannya itu siram itu airnya tidak mengendap. Ini kita masukkan media tanamnya, kita masukkan, kita sesuaikan ketinggian tanaman. Nah, tidak boleh terlalu dalam juga tidak terlalu tinggi, sehingga ketika dimasukkan itu posisinya pas dipandang itu. Oke, nah seperti ini kira-kira penampilannya. Atur posisinya supaya tegak lurus. Nah, cukup seperti ini saja. Ini dipandang juga oke, pas, terus secara perawatan juga bagus. Nah, begitu nanti ini tanaman sudah begitu tambah tinggi dan perakarannya sudah banyak lagi di dalam pot ini, kita pindahkan lagi ke pot yang lebih besar, ukuran yang lebih besar. Jadi kita beri pakaian. Ada ini seandainya ini masih usia SD, nah, kemudian sudah beranjak menjadi remaja SMA, kita beri pakaian anak SMA. Jangan sampai kedodoran. Kalau kayak gini ini lucu segini. Nah, itu lucu sekali itu. Dan tidak bagus dipandang, juga pertumbuhannya tidak bagus, tidak maksimal. Oke, ini pis lili kita sudah punya anak dari indukan yang ini keren ini, pis lili variegata. Oke, kita coba lagi yang baru. Kita coba lagi yang baru. Ini anak-anaknya agak lumayan banyak. Oke, ini anak-anaknya ada lumayan banyak dan akarannya bagus. Ini anak-anaknya ada 1, 2, 3, 4. Yang kecil ada 2, yang sedang ada 2. Oke, seperti biasa, jika memisahkan anak-anaknya usahakan beserta akarnya, minimal ada akar
2 atau 3 akar. Jangan sampai tidak ada akarnya sama sekali. Nah, ini ada akarnya, itu sudah bisa hidup. Oke. Nah, begini juga sudah hidup. Ini ada akarnya, ada akarnya, ada akarnya. Masih kecil, kecil mungil. Nah, kecil sudah namanya, kalau apa hewan itu namanya apa, disapeh. Nah, manusia juga disapeh. Ini kecil-kecil. Oke. Oke, kita bantu pakai, kalau berat kita bantu pakai ini. Nah, oke, sudah bisa. Terus jangan lupa kurangi daunnya agar fokus itu ke daun yang baru, yang variegata, karena kita mempertahankan variegatanya. Oke, yang lama kita masukkan kembali indukannya. Indukan kita masukkan kembali. Kita hanya menggunakan sekam mentah, tidak ada campuran lain. Hanya saja pada saat tanaman sudah berusia 1 bulan setelah opersak seperti ini, kita akan beri pupuk. Nah, pupuk untuk tanaman bunga itu banyak, tapi kita yang baku adalah memenuhi unsur hara media tanam, yaitu unsur N, unsur P, dan unsur K. Ada natrium, ada kalium, ada fosfor. Jadi kalau media tanamnya ini kita beri pupuk NPK, sebenarnya sudah sangat cukup untuk hidup si tanaman, untuk makanannya gitu. Ini anakannya tadi kita kasihkan ke sini lagi. Nah, untuk memaksimalkan bekas boba, nah ini teman-teman, belanja jajan boba bisa untuk pot juga. Nah, tinggal dibolongi seperti ini, dilobangi seperti ini, dilobangi. Itu sudah bisa menjadi pot yang sangat hemat. Nah, masukkan seperti ini. Nah, ini sudah hemat sekali potnya kita ya. Selain itu juga kita bisa mengurangi yang namanya sampah plastik. Namanya adalah reuse. Jadi kita coba bersahabat dengan alam lah, karena kita pecinta tanaman, bersahabat dengan alam. Sampah-sampah plastik bekas boba seperti ini itu bisa kita maksimalkan untuk menjadi pot. Minimal seandainya ini tidak menjadi pot permanen, itu untuk membesarkan anak-anak tanaman seperti ini. Oke, ini sangat bermanfaat. Ibu-ibu biasanya telaten ini kayak gini. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan Damar Channel, konten yang insya Allah keren. Jadi sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Kita akan tetap membuat konten yang random. Apa saja akan kita bahas, tentang hobi, tentang musik, jalan-jalan, tentang pertanian, peternakan, semua akan kita kulik di Damar Channel. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.